Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Sabrina Harahap, NIM 0302182077. Mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang materi bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas semester antara. Nah, yang pertama, definisi bimbingan dan konseling Islam. Merupakan bantuan yang diberikan kepada klien, tidak mengharuskan atau menentukan, hanya membantu klien agar mampu hidup selaras dengan petunjuk atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dalam permasalahan seperti sulit sholat atau malas sholat atau sulit bangun subuh. Nah, di sini akan memberikan motivasi agar permasalahan dia itu bisa selesai. Yang kedua yaitu bidang-bidang bimbingan konseling. Nah, di bidang-bidang bimbingan konseling ini merupakan ada 4 bidang. Yang pertama, bimbingan pribadi. Dalam bimbingan pribadi itu merupakan bantuan yang diberikan kepada klien yang bersifat atau untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi atau rahasia. Nah, mungkin bisa jadi dalam percintaan seperti putus cinta. Jadi kita mencari untuk untuk konseling gitu, menceritakan masalah-masalah kita, kayak mana memecahkannya gitu. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Nah, dalam bimbingan sosial ini merupakan bantuan yang diberikan kepada pribadi atau kelompok dalam memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan sosial seperti pergaulan, terus konflik, atau bisa juga dengan penyesuaian diri. Dalam hal-hal yang ketiga ini sering kita temui masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan untuk diri kita sendiri, sehingga membutuhkan yang namanya bimbingan konseling. Nah, yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Dalam hal ini dapat kita temui di sekolah-sekolah untuk para mahasiswa atau para siswa yang sulit belajar. Nah, di dalam BK ini kita memberikan bantuan kepada mereka berupa motivasi untuk memecahkan masalah-masalah belajar mereka. Seperti sulit belajar, sulit menggali potensi, atau sulit menyadari bahwa ada kelebihan dalam diri. Nah, di dalam bimbingan ini kita bisa memberikan mereka motivasi agar mereka bisa lebih giat belajar, agar mereka lebih menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Gitu. Nah, yang keempat adalah bimbingan karir. Bimbingan karir ini bisa kita temui juga di sekolah, yaitu merupakan bantuan yang diberikan untuk memecahkan masalah-masalah dalam karir. Mungkin salah satu contohnya yaitu untuk pemecahan bagi anak SMA atau anak alia untuk memecahkan masalah kebingungan mereka, prodi apa yang bakalan mereka ambil atau jurusan apa yang mereka tuju. Nah, dalam bimbingan konseling karir ini, kita bisa memberikan mereka motivasi, atau kita bisa mengajak mereka untuk menggali kelebihan mereka di bagian mana. Mungkin bisa jadi untuk anak alia seperti di bagian bahasa Arab. Nah, bisa jadi dengan kemampuan mereka berbahasa Arab, mereka bisa mengambil prodi bahasa Arab. Contohnya untuk memecahkan masalah itu. Selanjutnya, layanan orientasi. Di layanan orientasi ini ada satu layanan penelitian, layanan penyaluran, layanan bimbingan belajar, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Berarti ada 6 layanan. Yang keempat, kegiatan pendukung bimbingan konseling. Di sini adalah aplikasi instrumentasi, himpunan data,
kompetensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya, urgensi pemahaman bimbingan konseling bagi seorang guru. Ini sangat penting bagi kita, terutama anak ITK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, karena kita merupakan calon-calon guru. Dalam urgensi pemahaman bimbingan konseling bagi guru ini ialah bimbingan bantuan atau bimbingan membantu individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidik, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki, atau dapat mereka kembangkan dari sebagai satu bentuk yang sistematik melalui peserta didik dibantu untuk memperoleh penyesuaian yang baik terhadap sekolah dan terhadap kehidupan. Nah, untuk kita mungkin terutama kepada guru BK ini ya, untuk memecahkan masalah-masalah mereka atau memotivasi mereka agar lebih mudah, lebih giat belajar, lebih giat menggali potensi diri mereka yang ada dalam diri mereka. Itu. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan konselor, psikolog, dan psikiater. Yang pertama, psikiater ya. Psikiater ialah spesialis dari ilmu kedokteran atau ahli medis yang fokus menangani masalah kesehatan mental dan perilaku melalui pencegahan. Nah, ini lebih seperti terpokok kepada mental. Selanjutnya yaitu psikolog. Kalau psikolog adalah profesi dari ilmu psikologi. Pekerjaan psikolog yang paling dekat dengan psikiater adalah psikolog klinis dan juga menangani kasus-kasus kejiwaan baik anak maupun dewasa. Mencegah gejala-gejala menelaah gejala-gejala psikologis dan melakukan psikoterapi sebagai bentuk penanganan. Yang ketiga yaitu konseling. Konseling ialah konselor biasanya dari jurusan BK atau bimbingan konseling, umumnya dari kursus-kursus seperti konselor laktasi, konselor laktasi atau konselor rumah-rumah ibadah. Konselor bisa membantu klien melalui proses konseling, terutama klien-klien dengan masalah berat. Namun, untuk masalah yang lebih mendalam, konselor perlu merujuk pasien kepada psikolog atau psikiater, tergantung masalahnya. Nah, begitu. Jadi, sebenarnya konselor, psikolog, dan psikiater ini merupakan 3 tahap dari bimbingan atau bantuan terhadap masalah individu atau masalah seseorang. Untuk konseling adalah yang ringan. Bila sudah melebihi dari yang bisa mereka pecahkan, maka akan dirujuk kepada psikolog. Nah, dalam psikolog itu masih mempelajari tentang kejiwaan atau gejala-gejalanya. Jika sudah berkelanjutan, maka akan dirujuk kepada psikiater. Nah, psikiater ini yaitu masuk kepada mental. Begitu. Saya rasa sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.